Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk kali ini kita masuk tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga dan keempat. Materinya yang pertama menjelaskan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pembahasannya adalah menjelaskan manfaat interaksi dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial. Dan yang ketiga, materinya adalah menjelaskan amanat pantun. Baik anak-anakku semuanya, sebelum masuk pada pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan, tolong tidak di skip, oke? Nah, jadi hari ini Dayu mengajak teman-temannya untuk wawancara. Jadi, Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Nah, kira-kira siapa ya yang mereka wawancarai? Nah, ternyata mereka mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu yang berkualitas yang diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Nah, selain berinteraksi dengan sesamanya, manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan selalu menyarankan reboisasi pada para pemasok kayu. Manusia itu sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi dari sumber daya alam. Lingkungan alam juga menyediakan bahan baku untuk berbagai kegiatan produksi, sehingga lingkungan alam juga berperan dalam pembangunan. Nah, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam itu ada mengolah sumber daya alam dengan bijaksana dan ikut melestarikan sumber daya alam tersebut. Jadi sumber daya alam yang ada itu boleh diolah, asalkan diolahnya tidak berlebihan dan terus melestarikan sumber daya alam tersebut. Kemudian, membangun sarana prasarana untuk masyarakat dengan tetap memerhatikan kelestarian lingkungan. Ingat ya, dalam memanfaatkan alam itu harus bijaksana. Pemanfaatan alam yang berlebihan dapat merugikan manusia dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Setiap warga masyarakat itu memiliki tanggung jawab di lingkungannya, seperti saling menghormati, menjaga kebersihan, dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, di hadapan kalian ada gambar pengambilan keputusan bersama. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Namun, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, maka akan dilakukan pemungutan suara atau yang disebut dengan voting. Bagaimana kita bersikap dalam musyawarah? Nah, yang pertama, kita harus memahami tujuan keputusan yang akan diambil. Kemudian, harus saling memahami, menghormati, dan menghargai pendapat.
Kemudian juga harus bersikap lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Dan juga kita tidak memaksakan kehendak untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Nah, sebagai siswa yang belum memiliki hak pilih di masyarakat, apa yang dapat kamu lakukan? Dalam kegiatan keputusan bersama atau dalam kegiatan musyawarah di masyarakat, apa yang bisa kalian lakukan? Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kalian lakukan sebagai siswa saat ada musyawarah di masyarakat. Yang pertama, kalian bisa turut serta bergotong royong dalam menyiapkan tempat musyawarah. Kemudian, kalian dapat mengamati jalannya pengambilan keputusan dan membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Di tempat tinggal Dayu, baru saja diadakan pemilihan ketua RW. Masyarakat sangat bersukacita atas terpilihnya ketua RW yang baru. Nah, pemilihan ketua RW termasuk salah satu bentuk musyawarah yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, sekarang tahukah kamu bagaimana tata cara pemilihan ketua RW? Simak baik-baik. Berikut tata cara pemilihan ketua RW. Yang pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Jadi, kepengurusan panitia harus disetujui oleh kepala desa setempat. Kemudian, setelah pembentukan panitia, diadakan pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan juga penetapan calon ketua RW. Jadi, calon ketua RW harus mendaftarkan diri dan akan diseleksi oleh panitia. Kemudian, penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Jadi, setelah pendaftaran calon ketua RW dan penetapan calon ketua RW, barulah diadakan penyelenggaraan pemilihan ketua RW. Nah, pemilihan ketua RW ini dipilih oleh masyarakat dan pemilihan tersebut harus berasaskan luber jurdil, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan yang berhak memilih adalah orang-orang yang sudah memiliki hak pilih. Nah, setelah pemilihan ketua RW, nanti akan dihitung hasilnya. Dan setelah terpilih ketua RW yang baru, akan diadakan pelantikan ketua RW yang baru. Jadi, ketua RW ini dilantik oleh kepala desa setempat. Jadi, seperti ini ya tata cara pemilihan ketua RW. Indonesia itu merupakan negara demokrasi. Jika ada permasalahan pada warga, maka dapat diselesaikan melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, keputusan bersama ini bisa dilakukan melalui musyawarah, dan jika musyawarah tidak mencapai mufakat, maka bisa diadakan voting atau pemungutan suara. Jadi, dalam pengambilan keputusan bersama, ini diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Berikut contoh peran serta dalam keputusan bersama di masyarakat. Yang pertama contohnya adalah mengikuti pemilihan ketua RT atau RW. Contoh berikutnya, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau ketua RW. Dan contoh yang berikutnya, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Jadi ini ya contoh peran serta masyarakat dalam keputusan bersama. Nah, sekarang Dayu akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan membeli selasih, dibuat es adu segarnya. Ketua RW telah terpilih, semoga hidup damai sentosa. Nah, pantun itu dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja penggunaan pantun dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama,
Pantun ini dapat digunakan untuk mengungkapkan kegembiraan. Selain mengungkapkan kegembiraan, pantun juga dapat digunakan untuk mengungkapkan kesedihan. Pantun juga bisa untuk melakukan imbauan, dan juga pantun bisa digunakan untuk melakukan ajakan. Nah, sebagai pengingat, pantun itu punya ciri-ciri tertentu ya. Ya, jadi seperti memiliki 8-12 suku kata, kemudian pantun juga bersajak A, B, A, B. Nah, Ketua RW yang baru di Desa Dayu mengadakan kegiatan jalan sehat bagi warganya. Kegiatan jalan sehat merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik itu lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan memengaruhi pembangunan sosial budaya. Berikut adalah contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Yang pertama, contoh aktivitasnya adalah mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Contoh aktivitas berikutnya adalah mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya. Dan juga turut serta dalam organisasi masyarakat. Berikut adalah sikap yang dikembangkan melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Jadi ada sikap-sikap yang bisa dikembangkan ya dengan interaksi dengan lingkungan sosial. Sikap yang pertama dalam interaksi sosial, kita dapat mengembangkan toleransi terhadap berbagai perbedaan yang ada di masyarakat. Indonesia ini kan sangat beragam ya. Nah, dengan berinteraksi sosial, kita dapat mengembangkan sikap toleransi yang ada di dalam diri kita. Kemudian, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh sikap berikutnya ini yang dapat dikembangkan adalah kita dapat menghargai perasaan orang lain. Dan juga kita dapat mengembangkan sikap peduli dalam kondisi yang terjadi di masyarakat. Jadi kita tidak cuek dengan lingkungan masyarakat dan dapat mengembangkan sikap kepedulian kita terhadap masyarakat. Nah, dalam melakukan interaksi sosial, sebaiknya kamu memilih lingkungan sosial yang baik. Kenapa harus memilih lingkungan sosial yang baik? Karena lingkungan yang baik akan menjadikan dirimu pribadi yang baik pula. Ya, jadi jika kamu salah memilih lingkungan sosial dalam berinteraksi, maka akan menjadikan diri kamu tidak baik. Jadi kalian harus memilih lingkungan sosial yang baik agar menjadikan dirimu pribadi yang baik juga.